Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1386-1390. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan Surgawi Meng terlalu serius. Master Dao Tua tersenyum. Kebanyakan kekaisaran perdamaian abadi itu sederhana dan tidak terbiasa menghabiskan uang dengan boros. Negara kecil ini baru saja bangkit dan terbiasa menabung. Bukankah mudah untuk mengubah kekayaan mereka menjadi air yang mengalir? Biarkan istana surgawi penghasil barang terus menciptakan uang dan menciptakan lebih banyak koin surga, dan kekayaan mereka secara alami akan terdepresiasi. Berapa banyak koin surga yang kita buat, bukankah itu tergantung pada pengadilan surga? Men Yumui tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Guru, pengadilan surga memang dapat menciptakan lebih banyak uang, tetapi uang ini hanya akan menurunkan nilai koin surga di berbagai surga, membuat nilainya semakin rendah. Selain itu, koin surga ini pada akhirnya akan mengalir ke dunia asal dan menuju kedamaian abadi. Pada akhirnya, orang-orang miskin di semua surga dan 10.000 dunia tidak akan dapat hidup terus, jadi hanya ada satu jalan. Dia berkata dengan dingin, itu adalah pemberontakan. Pertama, itu adalah pemberontakan para dewa alam semesta dan para penguasa alam semesta. Para dewa alam semesta kaya sekarang, dan para penguasa bahkan lebih kaya. Namun, jika mereka tidak memberontak dengan para dewa alam semesta di masa depan, mereka akan dibunuh oleh para pemberontak. Tidak ada cara lain. Pemberontakan para dewa dan penguasa alam semesta adalah pemberontakan pengadilan surgawi. Meng Yumui mencibir. Ketika itu terjadi, alam semesta dan alam semesta akan memberontak bersama. Gelombang ini cukup untuk membuat surga sangat cemas. Tidak peduli seberapa kuat surga, bisakah ia membunuh semua pemberontak di alam semesta? Ketika itu terjadi, orang-orang akan marah, dan para kaisar tidak punya pilihan selain memberontak. Jika pemuja surgawi ingin mempertahankan posisi penguasanya, ia harus menarik satu orang dan membunuhnya untuk meminta maaf kepada dunia. Master Tao Tua dari Istana Surgawi berkata dengan tenang, Master Surgawi Meng, menurutmu siapa yang akan didorong keluar untuk membunuhnya demi meminta maaf kepada orang-orang di dunia? Orang ini pasti memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Paling tidak, dia pasti seorang pemuja surga. Bahkan, Men Yumui tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia berkata dengan suara serak, mungkin itu adalah Yang Mulia Kaisar Surgawi. Guru Tao Tua itu berkata dengan tenang, menurutmu, apakah Yang Mulia Surgawi ke-10 akan senang atau sedih karena harus mendorong Yang Mulia untuk membunuhnya? Men Yumui tertegun dan ketakutan mendalam tiba-tiba muncul dalam hatinya. Master Dao Tua menatapnya sambil tersenyum, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Master Surgawi Meng, aku tahu bahwa kamu berada di posisinya dan sedang merencanakan sesuatu, tetapi kamu masih belum bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Kekaisaran perdamaian abadi adalah wilayah kekuasaanmu, Yang Mulia Surgawi. Yang Mulia Surgawimu bermaksud untuk membangun negara dan mengumpulkan kekayaan surga, tetapi Yang Mulia Surgawi ke-10 juga memanjakannya. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang diperoleh perdamaian abadi, kekuatan mereka masih belum bisa menyamai pengadilan surgawi. Menurutmu kapan perdamaian abadi akan mampu memaksa semua dunia di surga untuk memberontak? Men Yumui berkata dengan sungguh-sungguh, dalam waktu kurang dari 100 tahun. 100 tahun, itu terlalu lama. Menurutku, mereka pasti akan memberontak dalam waktu 50 tahun. Master Dao Tua berkata dengan acuh tak acuh, kamu ahli dalam aljabar, strategi, dan perhitungan, tetapi kamu belum mencapai batasnya. 10 orang suci surgawi tidak dapat menunggu 100 tahun. Mereka berharap bahwa dalam 50 tahun, mereka dapat menyingkirkan kaisar surgawi, semua dewa kuno, dan semua rintangan. Adapun perdamaian abadi, dapatkah itu tumbuh menjadi raksasa yang dapat bersaing dengan pengadilan surgawi dalam 50 tahun? Men Yumui membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Master Dao Tua melanjutkan, kemudian setelah 10 orang suci surgawi melengserkan kaisar surgawi, mereka dapat menghancurkan kedamaian abadi tanpa membuang-buang kekuatan apapun. Men Yumui tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Master Dao Tua tersenyum. Master Surgawi Meng, kau harus mencari tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau bisa menutup mata terhadap masalah ini.
Di masa depan, ketika dunia berubah, kau juga bisa melindungi dirimu sendiri. Kau harus tahu bahwa ketika 10 orang suci surgawi membunuh Kaisar Surgawi, mereka juga membutuhkan sebagian ahli untuk meminta maaf dan mempersembahkan kurban kepada surga. Apakah kau ingin menjadi kurban itu? Jalan para Master Surgawi sangat berbahaya. Dalam sejarah, ada lebih dari 10 Master Surgawi yang menduduki posisimu. Beberapa dari mereka meninggal secara misterius. Keringat dingin mengalir di dahi Meng Yumui, dan dia tidak berani berbicara. Guru Tao Tua menepuk bahunya dan berbalik untuk berjalan keluar dari aula samping, meninggalkan Meng Yumui yang duduk di kursinya dengan murung. Setelah beberapa saat, Guru Tao Tua itu datang ke aula samping bangunan kecil Danau Giok. Ia membungkuk kepada seorang Tao Tua dan berkata, "Leluhur Tao. Daois tua itu adalah leluhur Daois dari Sekte Dao. Dia sedang bermain catur ketika dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan santai, 'Sudah selesai.'" Meng Yumui memiliki pemahaman mendalam tentang tiga samada Taoisme Haotian dan sangat berpengetahuan. Dia dapat melihat tren umum dunia dalam 50 tahun ke depan. Master Dao tua dari Istana Surgawi memuji, namun, aku telah memberitahunya betapa kuatnya dia. Dia akan menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Leluhur Dao bermain catur dan berkata sambil tersenyum, jika dia bersikeras melaporkannya, maka dia harus meminta Biksu Agung untuk membersihkan ingatannya. Di sisi lain, dia bermain melawan Raja Surgawi Brahma dan Buddha. Dia terkekeh dan berkata, Meng Yumui adalah seorang jenius dari Sekte Dao dan memiliki potensi untuk menjadi guru surgawi nomor 1 di masa depan. Tidak mengherankan bahwa dia dapat melihat melalui cara guru surgawimu. Jika kamu masih khawatir, aku bisa membiarkannya memasuki mimpi dan membiarkannya melupakan pengalaman ini. Tidak perlu melakukan itu. Leluhur Dao menatap papan catur dan menunggunya meletakkan bidak catur. Dia tersenyum dan berkata, dia tahu betapa kuatnya dia. Dia tidak akan melaporkannya kepada Yang Mulia Surgawi ke-10. Selain itu, Yang Mulia Surgawi ke-10 memang memiliki niat untuk memberontak. Mereka akan berkultivasi ke Istana Surgawi dan juga telah berkultivasi ke senjata ilahi Yang Mulia Surgawi. Mereka pasti tidak akan menyingkirkan Raja Surgawi. Jika mereka ingin menjadi Raja Surgawi yang sebenarnya, mereka juga perlu alasan untuk menyingkirkan Raja Surgawi, bahkan jika Raja Surgawi ini hanyalah tiruan. Raja Surgawi Brahma menatap papan catur. Setelah beberapa saat, dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata, aku kalah, aku kalah. Aljabarmu terlalu kuat, aku tidak bisa mengalahkanmu. Dia melihat ke aula bangunan kecil Jade Lake. Dia berkata sambil mendesah, dulu, ini adalah tempat di mana Yang Muliamu menunggu Yang Mulia Kerajaan untuk mewariskan keahliannya. Yang Muliamu mewariskan keahliannya yang saleh ke seluruh dunia dan menghasilkan pahala yang luar biasa. Saat ini, tidak banyak dewa dan iblis yang datang ke sini untuk mengenang prestasinya. Sangat sepi sehingga hanya kami berdua tulang-tulang tua yang tersisa di sini untuk bermain catur. Leluhur Dao berdiri dan berkata dengan suara rendah, aku masih ingat dewamu yang sedang mengutak-atik kompasku. Bahkan sekarang, aku masih ingat jari dewa itu. Raja Surgawi Brahma berkata sambil tersenyum, saya masih ingat bagaimana dia mengisi mangkuk sedekah saya dengan obat mujarab. Saya meminta obat mujarab, tetapi saya hanya berkultivasi. Dia memberi saya begitu banyak, tetapi dia tidak tahu bahwa saya hanya membutuhkan 2 atau 3. Jadi, saya langsung memberinya kitab suci malapetaka yang tak terukur dan hanya memberikannya kepadanya untuk digunakan. Saya tidak mengajarinya teknik apapun. Namun, saya tidak tahu apakah dia telah memahami Istana Surgawi Jalan Buddha. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pada saat itu, Kinmu datang ke Istana Surgawi Penciptaan Ayah melalui jembatan pergeseran saling energi roh. Si Kiluo menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, Yang Muliamu, mohon tunggu sebentar. Bisakah Anda datang ke istanaku untuk mengadakan pertemuan kecil? Ekspresi Kinmu berubah drastis. Dia benar-benar tidak ingin sendirian dengannya, jadi dia hendak menolak ketika si Kiluo mengepalkan tinjunya yang sebesar gunung kecil, dan buku-buku jaringnya berderak. Kinmu hanya bisa berjalan ke Istana Surgawi bersamanya. Mereka berdua duduk, dan si Kiluo menghela napas. Yang Muliamu, Aijia telah terungkap. Aku khawatir ke-10 Yang Mulia tahu identitasku. Kinmu tidak bisa menahan tawa. Permaisuri, mengapa kau menyebut dirimu Aijia? Si Kiluo memutar matanya ke arahnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Aku telah kehilangan suamiku, dan suamiku yang bereinkarnasi juga telah diasingkan olehmu, jadi tentu saja aku menyebut diriku Aijia, katanya dengan sedih. Yang Muliamu, kamu harus memikirkan sebuah ide untuknya, atau Yang Mulia ke-10 harus menggunakan Aijia sebagai pisau pengorbanan dalam pertemuan aliansi surgawi ini. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh,
meskipun aku adalah ketua aliansi, aku tidak dapat melindungi diriku sendiri. Kali ini, aku takut bahkan aku harus. Si Qiluo meraih tangannya dan menggoyangkannya maju mundur, hampir menghancurkannya. Tolong aku akan menyerahkan diriku padamu. Tinggal, ekspresi Kinmu berubah drastis dan dia langsung berkata, biarkan aku berpikir. Aku sudah memikirkannya, lepaskan aku dulu. Si Qiluo melepaskan telapak tangannya dan Kinmu mengusap tulangnya. Cengkeraman si Qiluo sangat kuat, hampir mematahkan tulangnya. Permaisuri bukanlah orang yang kasar. Ketika Kinmu mengatakan ini, dia melirik si Qiluo dan bergumam dalam hatinya. Si Qiluo saat ini seperti orang yang kasar, jadi dia menenangkan diri. Dia melanjutkan, ketika istana leluhur membuka segel, permaisuri tidak muncul dan tidak membiarkan senjata ilahinya, yang mulia surgawi turun. Lalu ketika bagian belakang istana leluhur muncul, mengapa permaisuri membiarkan senjata ilahinya, yang mulia surgawi turun untuk memperebutkan wilayah dan bertindak seperti orang kasar? Si Qiluo menghela napas. Aku tidak bisa bertarung untuk bagian depan istana leluhur. Jika aku bertarung untuk itu, aku akan segera terseret keluar. Selain itu, tidak banyak kekayaan yang tersisa di bagian depan istana leluhur. Namun, bagian belakang istana leluhur bukanlah masalah kecil. Tidak hanya ada lebih banyak kekayaan, tetapi juga ada banyak binatang raksasa. Dengan Long Xiao sebagai ahli, aku tidak punya pilihan selain memperjuangkannya. Dia berkata dengan serius, jika aku dapat menaklukkan Long Xiao dan mengendalikannya untuk bertarung, aku akan memiliki kekuatan tempur 2 orang bangsawan surgawi. Jika aku memasukkan senjata dewa bangsawan surgawi, aku akan memiliki kekuatan pertempuran 3 bangsawan surgawi yang hebat. Akan mudah bagiku untuk membunuh adikku. Selama aku melahap adikku dan menggabungkan 2 teratai lubang pembuangan menjadi 1, menggabungkannya dengan istana surgawi kita, pengadilan surgawi akan dapat mengolahnya sekaligus. Pada saat itu, Kinmu tersenyum. Pada saat itu, 10 orang suci surgawi tidak punya pilihan selain tunduk kepadaku, dan kaisar surgawi tidak punya pilihan selain turun tahta dan menyerahkan jabatannya kepada seseorang yang lebih baik. Seorang permaisuri agung akan memerintah dunia. Kumis si Qiluo berkibar dan wajahnya penuh senyum saat dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Kinmu mengganti topik pembicaraan. Lalu, siapakah dewa yang memberitahumu tentang seni pemanggilan terbalik dan membiarkanmu memasuki bagian belakang istana leluhur untuk memancing di perairan yang bermasalah? Mata si Qiluo membelalak dan dia tercengang. Dia tergagap, mengapa yang muliamu berkata seperti itu? Kinmu mencibir, kau punya mata-mata di antara 10 orang suci surgawi. Orang ini membentuk aliansi denganmu dan memberitahumu tentang seni pemanggilan terbalik. Baru saat itulah kau bisa turun ke belakang istana leluhur. Seni ilahi ini diciptakan olehku sejuta tahun yang lalu dan baru saja disebarkan baru-baru ini. Seni ini telah dipelajari oleh 10 orang suci surgawi. Karena kau mampu mempelajarinya, maka seni ini secara alami diturunkan kepadamu oleh seseorang di antara 10 orang suci surgawi. Siapa orang ini? Bola mata si Qiluo berputar-putar dan dia tergagap, itu adalah Yang Mulia Hong dari surga. Kinmu tiba-tiba tersadar, jadi itu selir King Tian. Kau tidak perlu menjebak lelaki tua yang baik itu, Yang Mulia Hong. Tapi tidak heran, kau sama dengan selir King Tian. Kau tidak ditoleransi oleh yang mulia lainnya dari 10 yang mulia. Kaisar tertinggi selalu memiliki keinginan untuk menghancurkan, jadi dia juga membutuhkan sekutu. Kau adalah dewa kehancuran kuno, jadi selir King Tian tentu saja akan menganggapmu sebagai sekutunya. Si Qiluo terkekeh. Jangan memfitnahku, mengapa aku harus bersama seseorang dengan reputasi yang buruk seperti kaisar tertinggi? Itu adalah Yang Mulia Hong. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kalian berdua memiliki minat yang sama, dan kaisar tertinggi telah menderita kerugian berkali-kali. Dapat dimengerti bahwa kamu dan King Tianfei cocok. Si Qiluo mendengus dan tidak menyangkalnya. Kinmu berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu memiliki selir King Tian sebagai sekutu, maka Dewa Surgawi ke-10 seharusnya tidak menentangmu. Mengapa kamu mengatakan Dewa Surgawi ke-10 ingin mengorbankanmu untuk pisau itu? Si Qiluo menghela napas dan mengerutkan kening. Karena nama kaisar tertinggi terlalu buruk. Jika selir King Tian terbongkar, aku juga akan mati tanpa tempat pemakaman. Aku tidak punya pilihan selain mempertimbangkan setelah selir King Tian meninggal. Kau tega mengkhianati selir King Tian. Perkataan Kinmu mengungkapkan pikiran si Qiluo dan dia mencibir. Kamu siap mengkhianatinya kapan saja. Kalian berdua memang berpikiran sama. Si Qiluo tersenyum menawan. Aku juga berencana untuk mengkhianatimu kapan saja. Mata Kinmu membelalak dan setelah beberapa saat, dia mengembuskan napas keruh.
Nyonya Yuanmu tidak tahu malu dan terus terang, membuat orang-orang membencinya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, di belakang istana leluhur, aku juga ingin berbagi. Dalam pertemuan aliansi surgawi, kita akan saling mendukung. Dengan cara ini, kamu seharusnya merasa puas, kan? Si Qiluo berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, apakah Yang Muliamu memiliki pemikiran tentang binatang besar di belakang istana leluhur? Qinmu awalnya berencana untuk pergi, tetapi ketika dia mendengarnya, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, jadi itu alasan mengapa kamu meninggalkanku. Kamu ingin memonopoli kekuatan besar dari binatang besar yang tak terlupakan itu. Si Qiluo menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin memonopoli mereka. Aku takut setelah bagian belakang istana leluhur dibuka, seseorang akan memonopoli mereka. Aku juga memiliki kekuatan sendiri, jadi aku tidak bisa menahan sedikit kekhawatiran. Jarang baginya untuk bersikap serius, jadi dia berkata dengan serius, Yang Muliamu, apakah kamu tidak khawatir tentang situasi raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang turun ke Eternal Peace? Berapa banyak raksasa yang dapat menahan injakan Eternal Peace? Qinmu juga berkata dengan serius, saya juga punya kekhawatiran ini. Dibandingkan dengan kita para pemuja surgawi, para pencipta, terutama makhluk seperti kaisar tertinggi, lebih mudah mengendalikan para raksasa. Kesadaran ilahinya terlalu kuat. Jika binatang buas besar itu jatuh ke dalam kendalinya, menghancurkan semua dunia di alam semesta akan menjadi hal yang mudah. Namun, masih ada cara untuk membuat para pencipta menderita. Saya punya ide, yaitu membagi keuntungan di belakang istana leluhur secara merata dan menciptakan dunia binatang buas. Dia mengungkapkan pikirannya dan berkata, Yang Mulia, luangkan waktu untuk mempertimbangkan saran saya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari istana surgawi penciptaan ayah. Bisrilem, memanggil monster besar, si Qiluo berjalan dengan gembira. Ini saran yang menarik. Jika demikian, para kreator dalam 10 orang yang sangat terhormat tidak akan punya tempat untuk bermain. Tidak hanya permaisuri surga Qiang yang akan dibatasi, 2 kreator lainnya juga akan dibatasi. Sangat terhormat surgamu masih penuh dengan ide-ide jahat. Qinmu tidak langsung pergi ke Danau Giok dan kembali ke istananya. Tidaklah mudah baginya untuk keluar dan memberitahu Nyonya Yuanmu tentang masalah pembukaan dunia binatang. Gadis kecil ini memiliki mulut besar dan karakter yang tidak bisa diam, jadi dia pasti akan membocorkan masalah ini kepada para pemuja surgawi lainnya. Dia hanya perlu tinggal di kediaman dewamu dan diam-diam menunggu dewa lainnya mengunjunginya. Terlebih lagi, membuka dunia binatang akan merugikan kepentingan Kaisar Ilahi Langsuan, Yang Mulia Surgawi Gong, dan Selir Surgawi Qiang. Dia pasti akan menyinggung ketiga Yang Mulia Surgawi ini, dan dengan Nyonya Yuanmu keluar, dia tidak perlu menanggung banyak tekanan. Dia jarang datang ke istana surgawi ini. Biasanya, ada pelayan istana yang dikirim oleh 10 orang surgawi untuk menjaganya, dan mereka digunakan untuk memantau pergerakan Qinmu. Namun, meskipun Qinmu jarang datang, Hulinger dan Si Yunxiang sering datang. Mereka menggunakan nama Qinmu untuk mengundang tamu dan menghibur para pendeta dewa yang mendirikan istana surgawi. Si Yunxiang dan Hulinger adalah penguasa dunia dalam dan luar, dan koordinasi mereka sempurna. Kedua penggila uang itu saling melengkapi, membuat kekayaan perdamaian abadi semakin banyak. Bukannya Qinmu tidak ingin membangun istana surgawinya di istana surgawi, tetapi dia merasa itu tidak perlu. Kedua, jika dia memiliki terlalu banyak kekayaan di istana surgawi, dia akan memiliki beberapa keraguan, jadi dia mungkin juga mempertahankan istana surgawi ini, dia tidak membeli properti lainnya. Dia tidak memiliki banyak harta di istana surgawi, jadi para dewa perdamaian abadi tentu saja tidak berani memiliki harta mereka sendiri di istana surgawi. Masih ada beberapa hari lagi sebelum pertemuan aliansi surgawi diadakan. Qinmu tinggal di istana surgawi selama 2 atau 3 hari tanpa ada pergerakan, jadi tidak ada yang datang mengunjunginya. Para penguasa berbagai surga semuanya adalah orang-orang cerdas, jadi mereka tahu bahwa identitas Mu Tianzun itu aneh. Jika mereka datang mengunjunginya, kemungkinan besar mereka akan menyinggung 10 orang Tianzun, jadi mereka semua menyebut Qinmu sebagai dewa wabah di belakangnya. Beraninya mereka datang mengunjunginya. Jarang bagi Qinmu untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan, jadi dia hanya kebetulan mengatur pemahamannya tentang 4 gerbang surga besar. Yang Mulia, Guru Agung, Yang Mulia Gong datang berkunjung. Seorang dayang istana datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan gugup. Qinmu tercengang dan berdiri. Kupikir para pemuja surgawi lainnya akan datang mengunjungiku, tetapi aku tidak menyangka guru utama akan datang lebih dulu. Aku akan pergi dan menyambutnya. Tunggu sebentar, aku tidak akan pergi dan menyambutnya.
Pergi dan undang pemuja surgawi Gong untuk menemuiku di aula utama. Mata dayang istana membelalak lebar. Dia tidak akan menyambut Gong Tianzun, tetapi mengundang Gong Tianzun untuk menemuinya di aula utama. Isi perut sang pendeta surgawi Mu tumbuh semakin membesar. Pelayan istana pergi dengan tergesa-gesa sementara Qin Mu datang ke aula utama dan duduk tegak. Setelah beberapa saat, Gong penghormatan surgawi datang ke aula utama dan melihat Qin Mu duduk di sana tanpa bergerak. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin dan melambaikan tangannya untuk mengusir pelayan istana. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada Yang Mulia Gong untuk duduk di futon lainnya. Kultivasiku menurun, dan kedua kakiku lumpuh. Aku tidak bisa bergerak, jadi kuharap rekan Taois bisa memaafkanku. Yang Mulia Surgawi Gong duduk di depannya dan mencibir. Saya cukup ahli dalam keterampilan medis, jadi biar saya yang mendiagnosis Master Aliansi. Jika dia tidak lumpuh, saya jamin tangan saya yang luar biasa akan hidup kembali dan membuat Master Aliansi Qin benar-benar lumpuh, yang tidak bisa disembuhkan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan serius, Raja Dewa, mengapa kau mencariku? Kamu tidak tahu, Gong yang sangat terhormat berkata dengan dingin, saat ini, ada keributan besar di Istana Surga. Dikatakan bahwa Aliansi Surga ingin membuka sepenuhnya bagian belakang Istana Leluhur dan membaginya menjadi 12 bagian. Mereka juga ingin membuka alam binatang dan membiarkan raksasa purba menghuni alam binatang. Mereka hanya dapat memanggil raksasa untuk turun. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ini adalah ide buruk guru surgawi Mu. Wajah Qin Mu langsung berubah hitam. Jelas bahwa ketika Nyonya Yuan Mu menyebarkan berita itu, dia juga telah menyalahkannya. Tentu saja itu memang ide Qin Mu, tetapi tidak salah jika menaruhnya di kepalanya. Qin Mu semula ingin agar Nyonya Yuan Mu yang disalahkan, tetapi tujuannya adalah untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak menyinggung Yang Mulia Surgawi Gong, Selir Surgawi Qiang, dan Kaisar Ilahi Lang Xuan. Dia tidak menyangka Nyonya Yuan Mu begitu cerdik dan langsung menaruhnya di kepalanya, menyebabkan Yang Mulia Gong dari surga muncul untuk menanyainya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan bola matanya berputar. Namun, Gong Tianzun menatap matanya dan mencibir tanpa henti. Saya punya ide ini. Qin Mu berhenti tertawa. Rekan Taois, jika kita tidak mendirikan dunia binatang, apakah menurutmu kau dapat bersaing dengan Selir Langit Qiang? Dia adalah kaisar tertinggi, jadi seberapa kuat indera spiritualnya? Pada akhirnya, raksasa purba itu dikendalikan oleh kaisar tertinggi, dan kaisar tertinggi itu seperti harimau bersayap. Kita mungkin juga mendirikan dunia binatang. Setiap orang dapat menggunakan raksasa purba itu dengan kemampuan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Guru Surgawi Gong berkata dengan acuh tak acuh. Jika kaisar tertinggi dapat mengendalikan semua raksasa purba, maka dia tidak akan digulingkan oleh dewa kuno. Dia tidak memiliki kesadaran ilahi yang begitu kuat. Dia hanya bisa mengendalikan binatang hampa dengan mengendalikan ibu hampa. Jika itu adalah raksasa purba, dia hanya bisa mengendalikan sekelompok raksasa. Mendirikan alam binatang masih merupakan kerugian bagi kepentinganku. Qin Mu kehilangan kata-kata dan bergumam, karena semuanya sudah seperti ini, aku khawatir para pemuja langit lainnya akan setuju untuk mendirikan alam binatang, jadi tidak ada yang bisa kulakukan. Kemarahan Yang Mulia Gong tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Saya mendengar bahwa Yang Mulia Hong memiliki surat utang dari Yang Mulia Mu dan berutang budi padanya, jadi saya berani meminta Yang Mulia Mu untuk memberi saya surat utang juga. Ekspresi Qin Mu sedikit berubah, dia ragu sejenak sebelum berkata, aku akan menuliskannya. Jadi dia menulis surat utang. Gong yang sangat dihormati di surga menyimpan surat utang itu dan berdiri. Kakimu tidak nyaman, jadi tidak perlu mengantarku. Qin Mu hanya bisa duduk di sana dan melihatnya pergi. Tepat saat Yang Mulia Gong pergi, seorang dayang istana lainnya datang dan berkata dengan panik, Yang Mulia Gong, Tuan Besar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Selir Qiang Tian datang berkunjung. Ekspresi Qin Mu berubah drastis dan dia berkata dengan marah, para pemuja surga lainnya tidak datang berkunjung, tetapi korban datang mencariku. Aku tidak ingin melihatnya. Aku sudah di sini. Suara marah Qing Tianfei datang dari luar, dan dia menerobos masuk. Qin Mu tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para dayang istana dan mengundang Qing Tianfei untuk duduk. Kultivasiku menurun, dan kedua kakiku lumpuh. Qing Tianfei dilumpuhkan oleh Yang Mulia Surgawi Gong. Qing Tianfei sangat gembira dan memuji, seperti yang diharapkan dari wanitaku. Dia cepat saat menyerang dan benar-benar melumpuhkanmu di hadapanku. Mu, Yang Mulia Surgawi, kudengar kau mengusulkan untuk mendirikan dunia binatang. Beraninya kau, Qin Mu berkata dengan wajah serius, tidak.
Nyonya Yuan Mulah yang mengusulkan untuk mendirikan dunia binatang, itu tidak ada hubungannya denganku. King Tianfei mencibir, kau dan aku sangat dekat, aku hanya perlu menggerakkan kesadaran ilahiku untuk mengetahui warna celana dalammu. Apakah kau masih berpikir kau bisa menyembunyikannya dariku? Permaisuri surgawi, kau tidak tahu, aku tidak pernah memakainya. Kinmu tidak berdaya, saudara Dao, kau terlalu tajam sekarang. Begitu kaisar tertinggi hidup kembali, kau melumpuhkan yang mulia surgawi langit cerah, melukai yang mulia surgawi api, yang mulia surgawi Su, yang mulia surgawi, dan yang mulia surgawi Qin yang lumpuh, dan Raja Lang yang saleh. Dalam pertempuran istana leluhur, kau melukai parah keempat yang mulia surgawi Xiao, Yan, Su, dan Lang. Cahaya pusaranmu terlalu kuat, bagaimana mungkin 10 yang mulia surgawi masih bisa menoleransimu? Jika kau mendapatkan raksasa purba lagi, waktu kematianmu akan benar-benar tiba. Membuka dunia binatang kali ini mungkin bukan hal yang buruk untukmu. King Tianfei menatapnya. Ekspresi Qinmu tidak berubah. Aku berpikir untuk Dao Broter. Pikirkanlah, jika tidak ada dunia binatang, Gong yang dimuliakan surgawi, Kaisar Langsuan yang saleh, ibu dan anak itu akan memperoleh manfaat terbesar. Jika mereka menyingkirkanmu, pasti merekalah yang menduduki semua raksasa. Mengapa kamu harus membuat gaun pengantin untuk orang lain? Qi Tianfei tertawa terbahak-bahak, pesonanya bergerak, aku juga tahu logika di baliknya, tetapi aku sangat tidak mau ditipu olehmu. Tubuh jasmaniku hampir lumpuh total karenamu, tetapi kau ingin menjauh darinya. Aku tidak senang dengan itu. Qinmu menyelidiki, tubuh jasmani Kaisar Surgawi masih di bawah kendali saudara Dao. Ketika aku menyelamatkan yang mulia surgawi Ling di lain waktu, saudara Dao akan memiliki tubuh jasmani ini, dan kemampuannya akan lebih baik dari sebelumnya. Jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan Kaisar Langit Ling. Lebih baik aku meninggalkan tubuh jasmani Kaisar Surgawi yang mutlak dan roh primordialku di Sungai Surgawi selamanya. Kaisar Surgawimu, kau telah merusak rencanaku, jadi kau harus mengeluarkan emas dan perak asli. Jangan gunakan kepala kosong ini untuk membodohiku. Qinmu berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, aku telah mengekstrak esensi darah Kaisar Surgawi dari hati Kaisar Surgawi King, dan setiap tetes esensi darah mengandung merek Istana Surgawi. Kemarahan selir Qiang Tian berubah menjadi kegembiraan dan dia tersenyum. Akulah yang memberimu hati Kaisar Surgawi yang jernih, tetapi aku tidak menyangka kamu mampu memurnikan hal yang begitu baik. Berikan aku sebagian dan masalah ini akan mudah dilupakan. Wajah Qinmu dipenuhi dengan kesedihan. Aku menggunakan istana surgawi Kaisar Surgawi yang cerah untuk menukar 50% batu dewa awal tertinggi dari selir Yan. Permaisuri yang boros itu, dia menjanjikan padamu begitu banyak batu dewa muda tertinggi. King Tianfei tercengang, tetapi dia langsung mencibir. Tapi aku tidak akan memberimu apapun. Berikan saja padaku. Qinmu hanya bisa menyerahkan 35 tetes esensi darah dari Heavenly Venerate Vase. King Tianfei memeriksanya dengan saksama dan menyimpan esensi darah itu sebelum pergi. Wajah Qinmu menjadi hitam saat dia berpikir dalam hati, untungnya, aku telah memurnikan sejumlah besar saripati darah dari hati yang mulia surgawi yang luas, jadi aku bisa menjualnya beberapa kali lagi. Tuan besar yang terhormat di surga. Kaisar Ilahi Langsuan meminta pertemuan. Pelayan istana bergegas melapor dengan panik. Qinmu sangat marah dan berdiri. Nona muda, apakah kamu seorang pembawa sial? Kamu selalu di sini untuk melaporkan hal-hal buruk. Yang muliamu, apakah kunjunganku merupakan hal buruk bagimu? Suara Kaisar Ilahi Langsuan datang dari luar dan semakin dekat. Qinmu segera duduk dan menatap Kaisar Ilahi Langsuan yang telah berjalan ke aula utama. Dia tersenyum dan berkata, kultivasiku meningkat. Aku sudah mendengarnya, Kaisar Langitmu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Langit Langsuan duduk, dia berkata dengan santai, kultivasiku menurun, dan kakiku lumpuh. Kaisar Langit Gong dan selir langit Qiang datang berkunjung, dan jika kamu tidak lumpuh, mereka pasti sudah menghajarmu juga. Mengapa kamu tidak berpura-pura lumpuh terlebih dahulu dan menunjukkan kelemahanmu kepada musuh? Kaisar Langitmu, hatimu sangat kotor. Qinmu batuk berulang kali untuk menutupi kecanggungannya. Mengapa kamu datang ke sini, Kaisar Langit? Mungkinkah itu juga untuk dunia binatang? Kaisar Langit Langsuan berkata dengan acuh tak acuh, bukan hanya itu. Kaisar Langitmu, kau orang yang cerdas. Kau telah menghancurkan istana Ilahi Langsuanku 2 kali dan mengancamku berulang kali, tetapi aku tidak akan menaruh dendam padamu. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan para dayang istana. Aku menempatkan dayang istana ini di istana Kaisar Surgawimu, jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Manfaat apa yang kau berikan kepada Kaisar tertinggi? Aku juga ingin bagian.
Namun, aku tidak akan menerimamu dengan cuma-cuma. Aku akan memberitahumu tentang beberapa hal penting lainnya selain dari istana leluhur. Ekspresi Qinmu sedikit berubah. Apa yang kuberikan kepada kaisar tertinggi adalah tanda dari 35 istana surgawi yang tersembunyi di dalam esensi darah yang mulia surgawi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Mata Dewa Kaisar Langsuan berbinar, lalu dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Sepertinya aku tidak datang dengan cuma-cuma. Qinmu memberinya sebagian saripati darah yang diambil dari hati surgawi yang luas, dan tatapannya berkedip. Apa yang perlu kita bahas dalam pertemuan aliansi surga ini? Ini bukan diskusi, tapi pemuja surgawi ke-10 kita sudah membuat keputusan dan ingin Anda menganggukkan kepala. Kaisar Ilahi Langsuan tersenyum tipis, seseorang harus disalahkan, katanya tanpa tergesa-gesa. Sebagai kepala aliansi surga, dialah orang yang paling tepat untuk disalahkan. Pertemuan aliansi surga ini untuk membahas perang salib melawan Adipati Surgawi. Yang mulia surgawimu, sudah waktunya bagimu untuk menaiki kapal bajak laut ini, yang mulia surgawi ke-10. Perang salib melawan Adipati Surgawi. Qinmu tercengang. Adipati Surgawi akan mati. Menurut perkiraan Duke Surgawi sendiri, jika dia ingin menganalisis dao surgawinya secara lengkap, dia akan membutuhkan waktu setidaknya 100 tahun, tetapi baru sekitar 20 tahun yang berlalu. Mengapa 10 orang pemuja surgawi ingin menyingkirkan Adipati Surgawi secepat itu? Pasti ada Adipati Surgawi yang menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan Qinmu berkedip. Adipati Surgawi dan Pangeran Bumi telah pergi ke Gunung 100.000 Hitam untuk mengunjungi Taiyi belum lama ini, dan sekarang Yang Mulia Surgawi ke-10 telah memindahkan masalah perang salib melawan Adipati Surgawi ke pertemuan aliansi surgawi. Pasti ada Yang Mulia Surgawi Hong yang mendorongnya diam-diam. Karena Yang Mulia Hong adalah Adipati Surgawi, jika Adipati Surgawi bertanya kepada Taiyi, apakah dia dapat melepaskan diri dari belenggu dao surgawi? Taiyi memberitahu Adipati Surgawi bahwa dia akan berhasil. Tampaknya kalimat ini telah memberikan rasa percaya diri kepada sang Adipati Surgawi, sehingga ia berinisiatif memajukan tanggal kematiannya. Adapun para pemuja surgawi lainnya, karena mereka telah memaksa pasukan Desa Riang dan Sang Pencipta ke dalam kehampaan pantai seberang, kedua belah pihak saling berhadapan di Jembatan Kekosongan. Jembatan Kekosongan adalah tempat berbahaya yang mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, sehingga istana surgawi tidak dapat menyerang kehampaan pantai seberang untuk sesaat, tetapi demikian pula, kehampaan pantai seberang tidak dapat merebut kembali jembatan kekosongan, sehingga kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Desa yang bebas dan pengaruh Sang Pencipta tidak bisa lagi mengancam pengadilan surga, jadi 10 pemuja surgawi bisa membebaskan tangan mereka untuk berurusan dengan Adipati Surgawi dengan sepenuh hati. Adapun yang membuatku menanggung kesalahan, itu adalah untuk memberiku kesempatan menaiki kapal bajak laut 10 Dewa Agung. Senyum mengembang di wajah Qinmu, 10 orang suci surgawi perlu menyingkirkan Adipati Surgawi, Pangeran Bumi, 3 Kaisar Dewa Kuno, semua Dewa Kuno, dan bahkan Kaisar Surgawi yang hanya Dewa Kuno. Mereka semua butuh seseorang untuk disalahkan. Kambing hitam ini pasti punya beban yang cukup, dan mereka tidak akan memikulnya. Sebagai pendiri aliansi surga, kemampuanku tidak tinggi dan pengaruhku tidak kuat, jadi aku kambing hitam yang sempurna. Hanya ketika Qinmu mengumumkan perang salibnya melawan Adipati Surgawi pada pertemuan aliansi surga, barulah dia dapat menaiki kapal bajak laut mereka dan menjadi orang yang berbagi keuntungan dari istana leluhur dan bagian belakang istana leluhur. Terlebih lagi, perintah ini diberikan oleh Qinmu, jadi dia punya sesuatu untuk digunakan melawan Dewa ke-10. Jika Qinmu tidak patuh di masa depan, gelar apapun untuk membunuh Adipati Surgawi dan bangsawan bumi akan cukup untuk membuat Qinmu dan pasukannya mati tanpa tanah pemakaman. Dengan itu, Qinmu dapat dianggap telah bergabung dengan kelompok pemuja surgawi ke-10 dan menjadi salah satu dari mereka. Dewa Surgawi ke-10 tidak dapat menaklukkan Kaisar pendiri Qin dan memaksanya bergabung dengan mereka, tetapi ia dapat menggunakan ancaman dan hadiah untuk memaksanya bergabung dengan mereka. Jika mereka ingin berbagi manfaat, mereka bisa, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus menjadi orang seperti mereka. Kemudian, Qinmu tersenyum. Kaisar Surgawi, bagaimana dengan hal-hal penting lainnya dalam pertemuan aliansi surga? Ketika Kaisar Ilahi Langsuan melihat bahwa Qinmu masih tenang dan kalem, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kelicikannya. Hal ketiga adalah putra mahkota Mingya mengkhianati pengadilan langit dan membelot ke Xie Wuqi untuk menimbulkan masalah di Yudu, jadi dia harus menggulingkan putra mahkota dan mengangkat kembali putra mahkota. Qinmu mengangkat alisnya dan bertanya, menetapkan kembali putra mahkota. Lalu, putra mahkota baru ini adalah orang suci surgawi yang agung. Kaisar Dewa Langsuan menghela napas dengan emosi.
Meskipun Yang Mulia Surgawi tidak pernah memiliki status apapun, dia telah bekerja keras untuk Istana Surgawi selama bertahun-tahun dan juga merupakan putra Kaisar Surgawi. Wajar saja jika dia menjadi putra mahkota kali ini. Qin Mu tersenyum. Namun, sebagai anak haram, aku merasa itu tidak sepadan bagi Kaisar Dewa. Kaisar Ilahi Lang Xuan tersenyum. Yang Muliamu, Anda tahu banyak rahasia, tetapi Anda juga tahu bahwa ada banyak orang dalam sejarah yang meninggal tanpa alasan karena mereka mengetahui banyak rahasia yang seharusnya tidak mereka ketahui. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, Kaisar Ilahi. Dewa Surgawi yang agung dan aku adalah musuh bebuyutan. Mungkin kau dan aku dapat bergandengan tangan dan melakukan sesuatu bersama." Kaisar Ilahi Lang Xuan tersenyum acuh tak acuh dan bangkit berdiri. "Saya tidak akan mengganggu istirahat ketua aliansi lagi. Saya akan pergi." Kaki ketua aliansi tidak nyaman, jadi tidak perlu mengantarnya pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Qin Mu merenung sejenak lalu berdiri dengan ekspresi serius. Meskipun Tai berkata dia akan berhasil, Adipati Surgawi terlalu tidak sabar. "Saya harap dia bisa menunda selama 100 tahun lagi sehingga perdamaian abadi punya cukup waktu untuk tumbuh, tetapi dia ingin melepaskan diri dari belenggu Dao Surgawi dan melepaskan diri dari tubuh Dewa Kuno. Dia tidak bisa menahan cemberutnya." Duke Surgawi agak tidak masuk akal, dan dia bahkan tidak membicarakan masalah sepenting itu dengannya. Sebagai sekutu, dia tidak mengambil inisiatif untuk bertukar informasi dengan Qin Mu, tetapi pada akhirnya, sebenarnya Kaisar Dewa Lang Xuan yang memberitahunya tentang masalah ini. Duke Surgawi terlalu cemas, terlalu mendesak. Dia tidak mempertimbangkan saya, dan dia juga tidak mempertimbangkan kedamaian abadi. Kaisar Ilahi Lang Xuan pernah menggodaku bahwa aku sudah tua dan memiliki 30 tahun lagi untuk hidup. Hehe, sepertinya dia tidak menembakkan anak panah kosong. Jika 10 orang pemuja langit berhasil menyingkirkan Adipati Langit, bangsawan bumi, Dewa Kuno, melumpuhkan Kaisar Langit, dan menghancurkan desa yang riang, maka Qin Mu akan menjadi orang berikutnya. Dan untuk melakukan semua hal ini dengan baik, dibutuhkan waktu 30 tahun. Perkataan Kaisar Ilahi Lang Xuan bahwa ia hanya memiliki 30 tahun lagi untuk hidup memang menunjuk pada sesuatu. Duke Surgawi tidak bisa diandalkan. Tidak, Master Surgawi Hong lah yang tidak bisa diandalkan. Selama bertahun-tahun, Duke Surgawi telah berjalan di dunia sebagai Master Surgawi Hong. Dia telah berasimilasi dengan 10 Master Surgawi dan telah menjadi penguasa seperti 10 Master Surgawi. Bahkan jika dia melepaskan belenggu para Dewa Kuno, dia akan menjadi salah satu dari 10 Master Surgawi dan haus kekuasaan. Tiba-tiba dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya. Tujuan Adipati Surgawi adalah untuk menyingkirkan belenggu para Dewa Kuno, tetapi pada saat yang sama, dia harus memegang teguh kekuatan itu dan menjadikan dirinya seorang penguasa seperti para penguasa surgawi lainnya. Bahkan jika dinasti berubah, dia tidak akan tergantikan sebagai penguasa. Sekarang, karena Adipati Surgawi masih hidup, dia tidak akan direndahkan menjadi eksistensi seperti itu. Saat ini, dia masih Dewa Kuno Dao Seng, berdiri di puncak Dao Surgawi untuk melihat pertikaian di dunia manusia. Avatarnya memasuki dunia manusia berarti memasuki pertikaian di dunia manusia. Selama waktu yang lama, Yang Mulia Surgawi Hong telah tercemar oleh gangguan dunia fana. Yang Mulia Surgawi Hong tidak dapat lagi melihat pertikaian di dunia manusia dari sudut pandang Adipati Surgawi. Kewaspadaan yang tak tertandingi muncul di hatinya. Jika tubuh sejati Adipati Surgawi mati dan terbebas dari belenggu Dao Surgawi, dia akan menjadi Yang Mulia Surgawi Hong. Kemudian Yang Mulia Surgawi Hong akan menjadi salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi dan menjadi orang yang berwibawa, dia tidak akan menjadi sekutunya. Saat itu, Adipati Surgawi telah sepenuhnya memasuki dunia manusia dan terobsesi dengan kekuasaan. Dia mungkin bukan teman Qin Mu, tetapi dia bahkan mungkin menjadi musuh yang sangat menakutkan. Tidak, aku harus menemui Adipati Surgawi dan menyatakan kelebihan dan kekurangannya. Adipati Surgawi sekarang masih memiliki hati Dao Surgawi, jadi dia harus dibujuk olehku dan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Adipati Surgawi Hong memiliki motif egoisnya sendiri, tetapi Adipati Surgawi tidak. Dia mengambil keputusan cepat dan segera melangkah keluar dari kediaman Adipati Surgawi. Mereka bukan orang yang sama lagi, sama seperti Kaisar Selatan dan Bai Yuqiong, sama seperti Adipati Surgawi Yu dan Lan Yutian. Masih ada 1 hari lagi sebelum pertemuan aliansi surga. Dia benar-benar bisa pergi ke Suandu melalui jembatan transfer energi spiritual dan bertemu dengan Adipati Surgawi sehingga dia bisa berubah pikiran.
Tepat saat dia keluar dari rumah bangsawan surgawi, dia melihat seorang lelaki tua dengan alis dan janggut putih berjalan ke arahnya dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Lelaki tua ini penuh dengan kemuliaan dan tersenyum pada semua orang. Itu adalah bangsawan surgawi Hong, yang muliamu dari surga. Pendeta Hong menyapanya, "Selamat, pendetamu. Dulu ketika pendetamu mendirikan aliansi surga, Yun, Qin, Yue, dan Ling pergi karena alasan mereka sendiri dan tidak pernah kembali. Pendetamu juga telah pergi selama 1.000.000 tahun, dan akhirnya dia kembali hari ini, mengembalikan aliansi surga ke ortodoksinya. Selamat." Qinmu membalas sapaan itu dan mendesah dengan emosi. "Saudara Dao, kamu pasti bercanda. Aku hanya didorong keluar untuk menjaga penampilan di pertemuan aliansi surga ini, dan aku bahkan mungkin mati karenanya di masa depan." Celestial Master Hong berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu tidak benar. Celestial Mastermu, silakan lewat sini." Semua Celestial Master sudah menunggu di Aula Heaven Alliance. Qinmu bingung. Bukankah besok ada pertemuan aliansi surga? Besok adalah saatnya mengumpulkan semua anggota aliansi surga dan mengumumkan keputusan kita hari ini. Orang yang benar-benar memutuskan nasib dunia bukanlah semua orang di aliansi surga. Faktanya, itu hanya lingkaran kecil seperti kita. Pendeta Hong tersenyum. "Kami yang membuat keputusan, dan mereka tinggal mengikutinya." Qinmu tidak berdaya dan hanya bisa mengikutinya ke Danau Giok. Lengan baju yang mulia Hong berkibar, dan dia bebas dan mudah diajak bicara. Dia tidak ternoda oleh setitik debu pun. Qinmu setara dengannya. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jalan surga itu konstan, bukan untukmu agar tetap hidup, bukan untuk Xiao agar mati." Pendeta Hong menoleh untuk menatapnya dan tersenyum. "Ini adalah kalimat yang selalu kuingat kepada pendetamu. Mengapa pendetamu menyebutkannya lagi hari ini? Saya mengerti kalimat sebelumnya." Qinmu dan dia bergerak sangat cepat dan segera tiba di panggung batu giok. Melihat ke atas, mereka melihat danau batu giok yang seperti lautan. Danau itu tak terbatas, dan bunga teratai besar mengapung di permukaan laut seperti pulau berbentuk bunga. Para penguasa ribuan dunia menjelajahi laut, mencari teman untuk dikunjungi. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, tertawa dan tertawa. Ada kebebasan yang tak terlukiskan. Kalimat ini mengatakan bahwa Dao Surgawi memiliki aturannya sendiri. Dao Surgawi tidak akan berubah karena kebijaksanaan yang mulia surgawimu, dan tidak akan berubah karena kekejaman yang mulia surgawi Xiao. Qinmu mengganti topik, "Namun, ketika saudara Dao mengingatkanku, masih ada kalimat terakhir. Jika harus diperlakukan dengan baik, jika harus kacau, harusnya ganas." Aku tidak begitu mengerti sisa kalimatnya. Jarang sekali aku bepergian bersama saudara Dao hari ini, jadi aku ingin menanyakan arti kalimat ini. Keduanya berjalan di permukaan laut, dan kemanapun mereka lewat, Laut Giok langsung gempar. Pemuja surgawi Hong bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki koneksi terbanyak di antara 10 pemuja surgawi. Semua penguasa surga maju untuk menyambutnya sebagai murid. Namun, pendeta Hong benar-benar mengenali semua orang, mengetahui nama mereka, mengetahui keluarga mereka, dan bahkan mengenali murid-murid mereka. Hal ini membuat semua orang merasa tersanjung seperti angin musim semi. Bahkan Qinmu pun tidak dapat menahan diri untuk mengagumi metode seperti itu. Di antara 10 orang yang sangat dihormati, mungkin hanya Yang Mulia Hong yang mengenal semua orang seperti punggung tangannya. Dia bahkan bisa membuat orang lain merasa tersanjung, seolah-olah dia adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Yang Mulia Hong. Pendeta Hong melirik Qinmu dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa pendetamu tidak mengerti kalimat ini? Tidak perlu merendahkan dirimu sendiri, pendetamu. Mengapa kamu tidak memberitahuku pendapatmu?" "Kurasa itu benar." Penguasa surga lainnya membawa juniornya untuk memberi penghormatan. Pemuja surgawi Hong masih gesit seperti sebelumnya, membuat mereka merasa bersyukur dan gembira. "Jika benar, maka itu baik. Jika salah, maka itu buruk. Menurutku kalimat ini berarti mengikuti Adipati Surgawi untuk menguasai dunia, maka itu baik, dan Adipati Surgawi akan melindungimu." Qinmu menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika tidak benar, maka itu buruk. Jika salah, maka itu buruk. Adipati Surgawi akan membunuh orang." Master Surgawi Hong menatapnya lagi, "Aku salah paham dengan apa yang kau katakan," katanya sambil tersenyum. Mematuhi Dao Surgawi untuk menguasai dunia dan menentang Dao Surgawi adalah malapetaka besar. Meskipun penjelasan kita tampaknya serupa, adalah kesalahan bagimu untuk memahami Dao Surgawi sebagai Adipati Surgawi. Adipati Surgawi hanyalah dewa yang lahir dari Dao Surgawi. Qinmu berhenti dan berdiri di permukaan laut, dia tersenyum. Mungkin Adipati Surgawi memahaminya seperti ini. Menurut pemahaman saudara Dao,
Kalimat ini berarti berjalan bersama surga, menentang surga berarti mati. Menurut pemahaman saya, ini adalah ancaman dan tidak acuh tak acuh. Celestial Master Hong melangkah maju 2 langkah dan juga berhenti. Dengan punggung menghadapnya, dia tersenyum. Celestial Mastermu, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Bukankah kita selalu akur? Dia berbalik, dan senyum di wajahnya bagaikan angin musim semi. Namun, Kinmu tiba-tiba menggigil. Di Danau Giok, angin laut bersiul, suram dan dingin. Angin itu bertiup di lengan baju mereka. Pendeta Hong menatapnya sambil tersenyum. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, hanya beberapa langkah saja. Saya tidak ingin Adipati Surgawi meninggal. Adipati Surgawi dapat dianggap sebagai teman dao saya. Kinmu menurunkan alisnya dan menundukkan matanya, suaranya serak saat dia berkata, Duke Surgawi telah memperhatikanku ketika aku masih sangat lemah. Dia menyayangiku dan melindungiku selama bertahun-tahun. Aku selalu memperlakukannya sebagai seorang penatua. Aku masih ingat betapa bahagianya dia ketika dia bersama bangsawan bumi dan kaisar merah di benua Kinku. Pemuja Surgawi Hong menyapukan sapu ekor kudanya, dia tersenyum. Pemuja Surgawimu, kamu terlalu sentimental. Ini bukan emosi yang seharusnya dimiliki seorang pemuja Surgawi. Ketika Adipati Surgawi meninggal, dia akan terbebas dari belenggu dao Surgawi dan menjadi bebas. Kamu seharusnya merasa senang untuknya dan tidak menunjukkan niat membunuh kepadaku. Kinmu putus asa. Aku tidak ingin dia sepenuhnya menjadi pemuja Surgawi Hong. Jika dia menjadi Adipati Surgawi dari pemuja Surgawi Hong, dia tidak akan menjadi Adipati Surgawi lagi. Hong, kamu bukan lagi Adipati Surgawi dan kamu tidak lagi memiliki keinginan dao Surgawi. Kamu hanya 10 pemuja Surgawi. Kamu adalah eksistensi seperti Hao, Su, Lang, dan yang lainnya. Pendeta Hong tersenyum. Tidakkah kau merasa bahwa menjadi diriku yang sekarang lebih baik bagi Adipati Surgawi? Kau membunuh seorang pendeta. Pendetamu, kau harus tahu konsekuensi dari melakukan itu. Kinmu mengangkat kepalanya, dan mata vertikal di tengah alisnya perlahan terbuka, dia mengangguk ringan. Membunuh seorang pemuja Surgawi tentu saja sangat berbahaya. Aku sudah tahu tentang ini sejak lama. Namun, jarak di antara kita sangat dekat. Jarak sependek itu praktis tidak ada untuk eksistensi yang ahli dalam jalur bela diri. Di jalur bela diri, 10 langkah untuk satu pembunuhan, jarak di antara kita kurang dari 10 langkah. Pemuja Surgawi Hong tersenyum dan berkata, Kaisar seni bela diri Zuocha meledak dan membunuh orang. Semakin dekat dia, semakin kuat kekuatan ofensifnya. Bahkan makhluk yang kultivasinya lebih kuat dan jalur, keterampilan, dan seni ilahi mereka lebih cemerlang darinya akan terbunuh olehnya saat dia dekat dengan jarak seperti itu. Jika kamu berkultivasi dengan kaisar seni bela diri untuk jangka waktu tertentu, kamu juga akan mengetahui kemampuannya. Tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Dia berdiri di permukaan laut dan sangat dekat dengan Kinmu, namun dia memiliki sikap seorang kaisar bela diri. Saat itu, akulah orang yang membantu kaisar pendiri bangkit dan menjadi terkenal. Aura bela diri di tubuh Hong Tianzun menjadi semakin padat. Jiwa primordial dan kemauan bela dirinya bahkan lebih padat daripada Kinmu. Seluruh era kaisar pendiri hanya bisa bertahan selama 20.000 tahun di bawah perlindunganku. Aura mengerikan terpancar dari tubuh gemuk Celestial Master Hong. Aura yang mengerikan dan menyedihkan. Selama era kaisar pendiri, 10 pemuja surgawi sama sekali tidak peduli dengan istana surgawi kaisar pendiri. Bagaimanapun, negara kaisar pendiri tidak pernah mampu menduduki dunia asal dan menguasai semua dunia di alam semesta. Itu merupakan ancaman bagi istana surgawi. Negara kaisar pendiri hanya merupakan negara kecil di alam bawah yang didukung oleh Adipati Surgawi. Pencapaian terbesar dari era kaisar pendiri adalah pencapaian dalam dao besar pasca Natal. Mereka telah menciptakan 360 dao besar pasca Natal, dan jika diberi waktu, itu sudah cukup untuk mengangkat dao besar pasca Natal ini ke tingkat yang sama atau bahkan melampaui dao besar pasca Natal. Jalur militer adalah salah satunya. Jalur pedang kaisar pendiri juga salah satunya. Adipati Surgawi, sebagai pelindung sejati sang kaisar pendiri, tentu saja tidak menyembunyikan pencapaian-pencapaian di era kaisar pendiri darinya. Dalam jarak yang begitu dekat, Anda tidak dapat melakukan apapun. Wajah Celestial Master Hong penuh dengan kemuliaan, dan auranya semakin putus asa. Dia memberi orang perasaan bahwa dia adalah kaisar bela diri lainnya, seorang ahli teh yang lain, dan bahkan lebih menindas daripada seni bela diri yang mendidihkan teh. Di tubuhnya juga terdapat aura pedang dao yang mengerikan, intensitasnya tidak kalah dengan kaisar pendiri. Yang muliamu, mundurlah sekarang. Pemuja surgawi Hong tersenyum.
Tubuh dewa terkuat di dunia ini bukanlah garis keturunan Kaisar Surgawi, tetapi garis keturunanku, tubuh Turin. Kau telah melihat di Yanyu dan Raja Dewa leluhur, apakah tubuh roh mereka membuatmu iri? Dan Adipati Surgawi yang telah melompat keluar dari belenggu Dao Surgawi akan lebih kuat dari mereka. Keyakinannya bagaikan matahari yang bersinar di langit, kuat dan tak tertandingi. Kinmu menarik napas panjang, dan ki vital dalam tubuhnya melonjak seperti sungai surgawi, mengeluarkan suara deburan ombak yang keras. Pendeta Hong mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, kau harus menghancurkan kepalamu sampai berdarah sebelum kau bersedia untuk kembali. Weng, wilayah harta karun suci Kinmu menyebar dan berputar dengan liar. Sebuah istana surgawi muncul, dan 19 istana surgawi saling berpotongan. Di dalam wilayah harta karun sucinya, wilayah jalur pedang dan wilayah kesadaran suci menyebar dan tumpang tindih dengan wilayah harta karun suci. Kinmu melangkah maju. Pendeta Hong tidak dapat menahan amarahnya. Jarak mereka berdua begitu dekat, tetapi Kinmu bertekad untuk bergerak, yang membuatnya geram. Langit pun murka, dan mayat-mayat tergeletak di tanah sejauh puluhan ribu mil, berdarah deras. Domain harta karun ilahi embrio roh Kinmu menyebar, dan pada saat itu, pemuja surgawi Hong langsung merasakan invasi domain kesadaran ilahinya. Itu adalah domain kesadaran ilahi tertinggi milik Kaisar tertinggi, yang sebagian besar ditiru Kinmu. Domain ini dapat menekan kesadaran ilahi lawan hingga dapat membekukan pikiran mereka dan menciptakan ilusi waktu yang membeku. Domain kesadaran ilahi tertinggi milik Kaisar tertinggi bahkan dapat membuat orang suci surgawi jatuh ke dalam ilusi waktu yang membeku ini. Meskipun Kinmu tidak dapat mengolahnya hingga ke tingkat Kaisar tertinggi, kekuatan kesadaran ilahinya telah mencapai tingkat tahta Kaisar. Domain pedangnya meledak pada saat yang sama. Swordpat Domain dan Sword 20 Strikes saling melengkapi. Ketika Swordpat Domainnya menyebar, sebuah pedang patah muncul di tangannya dan langsung kembali ke keadaan semula. Ini adalah surga pedang ke-33 milik Kaisar pendiri, dan bila dipadukan dengan wilayah pedangnya, maka tak terkalahkan. Wilayah harta karun ilahi embrio rohnya adalah wilayahnya yang sebenarnya. Semua dao dan keterampilannya digunakan untuk menciptakan wilayah harta karun ilahinya, dan apakah itu wilayah pedang atau wilayah kesadaran ilahi tertinggi, itu hanyalah sebagian darinya. Tidak hanya itu, dia juga bisa menemukan semua orang suci surgawi di wilayah harta karun sucinya. Ada Adipati Surgawi Kinmu, Pangeran Bumi Kinmu, dan Ibu Bumi Kinmu. Semua lubang tubuhnya meledak dengan kekuatan yang mengerikan pada saat itu. Semua orang suci surgawi duduk di semua lubang tubuhnya, dan ada hampir 2000 jejak dewa kuno yang memungkinkan tubuhnya bangkit ke puncaknya. Di wilayah kekuasaannya, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, penguasa alam semesta. Kinmu membuat gerakan yang berani, dan seluruh dao agung bersatu di wilayah kekuasaannya. Seluruh kekuatan dari 19 istana surgawi berkumpul bersama dalam serangannya. Pada saat itu, para penguasa 10.000 dunia di permukaan Danau Giok merasakan kekuatan agung di tubuh Kinmu. Mereka semua memandang dengan heran dan bingung. Semua orang memandang rendah Kinmu meskipun dia adalah pendiri aliansi surga, meskipun dia memiliki gelar pemuja surgawi, meskipun Kinmu berjalan di antara 10 pemuja surgawi di pengadilan surga dan telah menimbulkan badai. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa Kinmu hanyalah seorang bocah beruntung yang telah menerima bantuan dari Yang Mulia Surgawi Ling dan secara kebetulan telah kembali dari seni bela diri Yang Mulia Surgawi Ling ke tahun-tahun awal Naga Han. Dia mengandalkan pandangan ke depan dan pengetahuannya yang jauh lebih maju 1 juta tahun dari tahun-tahun awal Naga Han untuk memperoleh gelar pemuja surgawi. Dia telah menggunakan pengetahuan yang jauh di depan untuk mengejutkan Naga Han dan memberikan seni ilahi atas nama pemuja surgawi Yu untuk mengalahkan pemuja surgawi Hao. Namun, di era sekarang, Kinmu tidak memiliki prestasi pertempuran yang menggemparkan. Dia hanya orang yang mengandalkan gelarnya sebagai orang suci surgawi untuk mendapatkan reputasi baik. Namun sekarang, aura yang dipancarkan Kinmu membuat orang takut dan menghormatinya. Kinmu tidak memiliki kekuatan kaisar, dan dia belum berkultivasi ke alam tahta kaisar. Roh primordialnya hanya berdiri di panggung giok istana surgawinya, tetapi dia memiliki kekuatan dao. Kekuatan dao agung di tubuhnya bahkan telah melampaui kekuatan kaisar. Seni ilahiyahnya memperlihatkan pesona dao tak terbatas, dengan sempurna memperlihatkan dao agung yang telah ia kembangkan. Dewamu yang selama ini selalu dipandang rendah oleh orang lain, kini bergerak melawan Dewa Hong. Ini adalah tindakan yang sangat arogan. Suatu tindakan yang menentang kutukan besar dunia. Namun, kecakapan bertarung yang ditunjukkan Kinmu saat ini membuat semua penguasa langit gemetar dan tergerak. Tanpa disadari,
Kekuatan Kinmu telah melampaui semua penguasa surga, menjadi eksistensi yang melampaui mereka. Rambut putih Hong yang sangat indah berkibar tertiup angin saat ia membiarkan domain Kinmu menghancurkannya. Namun, tidak peduli seberapa hebat domain Dao Agung Kinmu, domain itu tidak dapat menariknya atau membatasinya. Dia mengangkat telapak tangannya dan tidak menggunakan jurus absolut terkuatnya. Dia hanya menggunakan jurus ilahi jalur bela dirinya. Dia ingin menggunakan jalur bela dirinya untuk menghancurkan Kinmu sepenuhnya, menghancurkan semangatnya, menghancurkan kegigihannya, menghancurkan hati Dao-nya, menghancurkan harga dirinya, menghancurkan semua yang ingin dia lindungi. Dia juga ingin menghancurkan tubuh jasmani Kinmu, mematahkan tulang dan uratnya, membuatnya kehilangan seluruh wajahnya, dan membiarkannya melihat kenyataan dengan jelas. Dunia ini tidak bergantung pada cita-cita atau gairah. Tidak bergantung pada darah panas untuk bertahan hidup. Dunia ini adalah dunia Dao surgawi, dunia adipati surgawi, dan dunianya. Hanya dengan mengikutinya, hanya dengan mengikuti surga, dan hanya dengan mengandalkannya, barulah Kinmu akan memiliki cara untuk hidup. Dia bisa memberikan segalanya pada Kinmu, dan dia juga bisa melucuti segalanya darinya. Dia melancarkan pukulan, dan pukulan itu sangat besar dan dahsyat seperti tinju Dao surgawi. Pukulan itu menggunakan kekuatan tertinggi untuk menghancurkan pedang Kinmu, menghancurkan jalur pedangnya, menghancurkan jantung pedang Kinmu, dan menghancurkan domain pedang Kinmu. Langit ke-33 jalur pedang Kinmu sama sekali tidak dapat dieksekusi di depannya. Alam kesadaran ilahi tertinggi milik kaisar tertinggi yang ditiru Kinmu bagaikan tahu di depan tinjunya yang sederhana dan polos dari Dao surgawi, tidak dapat menahan satu pukulan pun. Wilayah harta karun suci Kinmu juga bagaikan kertas, hancur oleh pukulannya. Tubuh fisik Kinmu juga seperti boneka porselen. Di hadapan pukulannya, jejak hampir 2000 dewa kuno hancur satu demi satu, dan istana surgawi runtuh satu demi satu. Suandu, Yudu, kota primordial, 4 surga ekstrim, dan seluruh dunia dalam harta karun suci Kinmu semuanya hancur menjadi abu. Tulang-tulang Kinmu patah, dan tubuhnya berlumuran darah. Roh-roh primordial di istana surgawinya juga meledak. Istana leluhur dalam perbendaharaan ilahinya juga runtuh. Kekuatan Hong Tianzun terlalu kuat. Bahkan pukulan sederhana saja sudah cukup untuk menghancurkan seorang praktisi kuat di tingkat tahta kaisar dan menghancurkan segalanya di pihak lain. Yang muliamu, apakah kamu sudah menyadari kenyataan? Pukulan agung dari Yang Mulia Surgawi Hong datang di depan Kinmu. Kekuatan surgawi sangat besar dan dahsyat, menekan tubuh Kinmu hingga terus-menerus meledak. Tulang-tulang yang patah menembus daging dan kulitnya, memperlihatkan pemandangan yang sangat menyedihkan. Kekuatan pukulannya belum sepenuhnya dilepaskan. Jika kekuatan pukulan ini dilepaskan, Kinmu mungkin akan meledak di tempat dan berubah menjadi abu. Dia tersenyum. Dia tidak ingin menghancurkan Kinmu sepenuhnya, dia masih membutuhkan Kinmu. Kinmu masih hidup bahkan lebih berguna baginya. Pada saat itu, Kinmu mengangkat jarinya dan mengetukkan tinjunya. Jari Kinmu meledak dan berubah menjadi kabut darah. Pemuja surgawi Hong tidak dapat menahan amarahnya. Jari Kinmu adalah seni ilahi, membuatnya merasa seperti sedang jatuh dengan cepat. Dia melihat gunung-gunung aneh yang setajam duri di sekelilingnya. Itu tahap neraka ke-9. Rasa sakit yang menusuk datang darinya, dan dia mengejar bagian terdalam dari tahap 9 neraka. Dalam sekejap, dia jatuh ke neraka ke-9 dari tahap 9 neraka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat dan melihat langit yang seperti mulut sumur. Itu adalah surga ke-25 dari seni ilahi, dan 9 jalur penguncian jantung neraka telah ada sejak lama. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, namun kau berani melemparkan ilmu hitammu kepadaku. Kekuatan tinju Hong Tianzun meledak sepenuhnya, dan fenomena 9 tingkat neraka langsung meledak. Dia melarikan diri dari 9 tingkat neraka. Tubuh jasmani Kinmu meledak karena kekuatan pukulannya dan berubah menjadi abu. Pada saat berikutnya, tubuh fisik Kinmu pulih. Harta karun ilahi, istana surgawi, roh primordial, kultivasi, indera ilahi, dan semua hal lainnya kembali normal. Yang Mulia Surgawimu, kamu seharusnya sudah yakin sekarang, kan? Yang Mulia Surgawi Hong menahan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Kinmu tidak berekspresi. Dia melewatinya dan berjalan melewatinya. Auranya bahkan tidak bertabrakan dengannya. Maharaja Hong tertegun, namun saat menoleh, yang terlihat hanyalah punggung Kinmu. Pada saat itu, Pendeta Surgawi Hong menundukkan kepalanya untuk melihat pantulan 9 panggung penjara di permukaan Laut Giok. Dia melihat tingkat terendah dari 9 platform penjara, dan dia berdiri di ketinggian 1 inci persegi sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas.
Sekalipun dia telah menghancurkan Qinmu dan meremukkan segalanya tentangnya, dia belum menghancurkan seni bela diri Qinmu. Penjara kunci Dao Hati. Sekalipun dia telah lolos dari keberadaan abadi 9 penjara yang mengunci Dao Hatinya telah terjerumus ke dalam penjara dan tidak dapat lolos. Seni ketuhananmu yang memuja surga dalam menegakkan Dao bukanlah suatu kebohongan.